Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah fisika. Pada hari ini kita akan belajar tentang gerakan harmonik sederhana atau kita singkat biasa dikenal dengan GHS. Ya, semoga kalian bisa belajar ya secara langsung ya, menyimak apa yang saya sampaikan, dan kalian bisa cari referensi lain untuk dapat menambah pengetahuan tentang GHS ini. Oke. Untuk gerakan harmonik sederhana yang namanya gerakan, berarti dia melakukan gerakan harmonik, berarti dia secara harmonis ya, sederhana, jadi secara sederhana gerakannya. Oke. Nah, sebelum masuk ke situ, kita mengenal dulu tentang hukum Hooke. Apa itu hukum Hooke? Hukum Hooke itu menyatakan bahwa pertambahan panjang ya pegas. Jadi ini hukum Hooke itu berhubungan dengan yang namanya pegas. Kalian tahu ya, pegas kan termasuk benda elastis ya yang bisa kembali ke bentuk semulanya. Nah, di sini masih berhubungan dengan materi kemarin, elastisitas. Jadi hukum Hooke itu yang menyatakan bahwa pertambahan panjang pegas itu sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda itu. Jadi kalau dikasih gaya 10 berarti ada pertambahan panjang yang istilahnya sama ya, sebanding. Sebanding itu berarti dinyatakan dia sebanding ya, gaya yang diberikan sebanding dengan pertambahan panjangnya. Pertambahan panjang di sini dilambangkan dengan X ya, dengan satuan meter, dan gayanya masih ingat untuk satuan gaya ya, satuannya adalah Newton. Nah, di sini ada K di tengah-tengah sini. Apa itu K? K merupakan konstanta pegasnya. Jadi di sini nilai konstanta pegas satuannya Newton per meter, ini yang menyatakan nilai dari pegas itunya ya, konstanta pegasnya. F sendiri sebuah gaya itu kita rumuskan, masih ingat ya rumusnya M kali G. M untuk massa, G untuk percepatan gravitasi yang nilainya adalah 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Diingat-ingat. Oke. Nah, selain untuk hukum Hooke di situ, ya kesebandingan antara pertambahan panjang dengan gaya ini juga sebanding dengan energi potensialnya. Ya, energi potensial elastisitas dari sebuah pegas itu juga sebanding dengan pertambahan panjangnya. Nah, tapi pertambahan panjangnya ini adalah kuadrat. Jadi energi potensialnya itu sama dengan setengah kx kuadrat. Ya, jadi EP-nya energi potensial, satuannya adalah Joule, X pertambahan panjang dengan satuan meter, K konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, dan F adalah gaya pegas. Nah, di sini bisa dituliskan Kx itu tadi kan Kx kan sama dengan F. Jadi bisa kita tuliskan di sini K kali X kali X. Kx-nya tuh diganti dengan F, maka EP sama dengan setengah F kali X. Nah, jadi bisa diturunkan seperti ini. Oke, lanjut. Nah, untuk susunan pegas. Ya, di sini pegas bisa disusun bisa seri dan bisa paralel ya. Seri itu berarti dia bentuknya seperti ini. Ya, ke bawah. Itu seri. Nah, pegas yang disusun seri, nilai konstanta pegasnya menjadi 1/. Jadi 1/Ks atau konstanta seri itu sama dengan 1/K1 plus 1/K2. Kalau serinya sampai banyak sampai itu dijumlahkan, tapi 1/. Nah, besar pertambahan panjang sistem dua pegas ini ya, maka nilai X-nya adalah X1 ditambah X2 kalau di sini ya. Kalau pegasnya ada banyak berarti plus X sampai N gitu. Ini untuk seri. Kemudian untuk paralel di sini gambarnya seperti ini. Jadi dihubungkan secara paralel. Ini untuk nilai konstanta pegasnya ditambahkan saja. Jadi K1 tambah K2 tambah K3 dan seterusnya. Ya, untuk susunan paralel. Oke. Sekarang kita masuk ke gerakan harmonik sederhana. Di sini ada banyak sekali yang akan kita bahas di sini, gerakan harmonik sederhana. Dari pengertiannya, dari rumusnya, dari persamaan yang digunakan di sini itu apa saja. Dari selain pegas yang bergerak secara harmonik itu apa saja. Nah, seperti itu. Oke. Lanjut di sini, gerakan sebuah benda yang berulang
Ya, jadi ada gerakan benda yang berulang-ulang di sekitar titik setimbang. Jadi dia punya titik setimbang, tapi mungkin digerakkan. Nah, seperti ayunan gitu ya. Jadi dia bergerak berulang secara periodik. Jadi periodik ini berarti ada waktu tertentu, ada waktunya. Nah, gerakan bolak-balik ya pada titik setimbang yang periodik ini yang disebabkan adanya gaya yang diberikan, gaya pemulihnya, itu disebut dengan getaran. Jadi getaran adalah gerakan bolak-balik. Nah, jadi semua yang bergetar seperti kita bersuara, lidah kita kan berbolak-balik ya, atas bawah seperti itu. Berarti gerak bolak-balik di lidah kita juga termasuk getaran. Nah, pada bagian ini nanti kita akan membahas tentang getaran dan karakteristik dari getaran. Nah, getaran yang gerak bolak-balik ya, di sini kita maksud dengan gerak harmonik sederhana itu. Salah satu contohnya ya. Nah, apa itu gerak harmonik sederhana? Di sini adalah contoh dari gelombang yang disebut dengan osilasi. Jadi kata lain dari gerak harmonik sederhana adalah osilasi. Osilasi itu gerakan yang berulang, ya, seperti ayunan, ya, pendul ini ya. Gerak ini bila dilihat pada pendul ya, ini salah satu contohnya, ada pendul yang diikatkan pada sebuah dahan ya. Nah, kemudian diayunkan, nah, dia berayun, dia kembali ke sini terus ke sini lagi, dan dipengaruhi oleh waktu ya. Dia akan bergerak dari titik ekstern, maksud titik luar, menuju titik keseimbangan, terus menuju titik luar lagi yang berlawanan, kembali lagi dan seterusnya. Nah, ini namanya gerak harmonik sederhana, jadi seperti ayunan. Apalagi banyak ya, contohnya pokoknya yang bergerak bolak-balik. Nah, rumus yang digunakan di gerak harmonik sederhana sangat banyak sekali ya. Di antaranya ada persamaan umpama simpangan. Ya, berarti persamaan umpama simpangan dari gerakan bolak-balik kita pakai rumus ini. Untuk kondisi awal pada gerak harmoniknya, rumusnya ini. Jadi rumus ini digunakan di dalam gerak harmonik sederhana. Jadi yang perlu diperhatikan ya, diingat-ingat aja untuk persamaan yang digunakan itu apa. Untuk frekuensinya lah, frekuensi di sini biasanya dilambangkan dengan F kecil, frekuensi ya, frekuensi F kecil. Kalau F besar kan biasanya kita kenal gaya. Ini salah tulis saya, maaf. Rumusnya ini seper 2pi akar G per L, percepatan harmonik. Nah, di sini ada G per L, ini M per K, sama-sama 2pi, ini seper 2pi. Nah, di sini untuk frekuensi dan periode seharusnya sama, bahwa F itu sama dengan seper T adalah seper F, dan ini nanti gerak harmonik sederhananya pada ayunan. Kalau ini gerak harmonik sederhananya pada pegas, jadi rumus yang digunakan juga beda-beda. Ya, nanti dibahas lagi di sini. Oke, ini keterangan rumus dari tadi ya, nanti baca lagi. Oke, nah tadi yang getaran adalah gerakan bolak-balik seperti ini. Kita main lompat tali, nah, dari atas ke bawah. Ini juga termasuk gerakan bolak-balik yang dinamakan dengan getaran. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Nah. Oke, contoh lain, nah, seperti roda yang berputar. Gerakan bola biru secara berulang melalui titik tengah. Nah, ini dia kan pasti melewati titik tengahnya O ya, dengan waktu yang konstan. Lama waktu gerakan bola biru ini dari A, O, B, O, A. Nah, ini dinamakan periode atau satu periode. Kalau gerak dari A, O, B, O, A, berarti satu periode. Ya, satu putaran itu namanya satu periode. Ya, satu siklus. Jadi gerakan berulang melintasi lintasan yang sama. Jadi nah, kalau sampai sini lagi seperti itu. Kalau dari A ya sampai A lagi. Kalau dari O ya sampai O. Kalau dari B berarti sampai B. Jadi kalau dari B, Bu, bagaimana? Berarti B, O, A, O, B. Jadi seperti itu. Kalau dari O berarti O, A, O, B, O. Nah, jadi satu putaran seperti itu. Nah, getaran di sini karena dia ada satu periode ya, kita lambangkan dengan T besar, time.
periode tadi di sini namanya. Nah, jumlah siklus 1 sekon itu dinamakan frekuensi. Jadi frekuensi di sini F kecil ya. Tadi sudah saya bilang bahwa sama dengan seperti frekuensi itu sama dengan seper periode. Nah, periode juga seper frekuensi. Jadi 1/1 bersama. Nah, satuan frekuensi kita pakainya Hertz atau disingkat dengan Hz. Ya, Hz ini diambil dari kata nama seorang fisikawan yang menemukan ini ya, namanya adalah Heinrich Hertz. Jadi diambil sebagai nama satuan. Nah, 1 Hertz itu sama dengan 1 per sekon. Diingat-ingat. Untuk T, periode satuannya sekon, F satuannya Hertz atau Hz. Ya. Nah, di sini kalau kalian masih ingat ya, kilo, mega, giga. Nah, kalau kilo itu 10⁻3, mega 10⁻6, giga 10⁻9, seperti kuota ya. Jadi kalau mau apa itu RAM HP ya, ROM-nya berarti ya, ROM HP. Oh, berapa giga, berapa mega, flash disk juga. Nah, mega itu berapa? Berarti 10⁻6, 1 juta berarti ya. Kalau 1 giga berarti 1 miliar. Oke. Ini untuk periodenya berarti sama dengan 1 milisekon, ini 1 mikrosekon, 1 nanosekon. Jadi kebalikan. Kenapa ini mili? Ya karena 10⁻3, 10⁻3 kan mili. Ini 10⁻6 mikro, 10⁻9 jadinya nano. Jadi diingat-ingat kan dia seper ya. T itu seper F. Jika ini salah satu contoh saja. Contoh soal frekuensi dan periode stasiun radio FM. Di sini berapa periodenya? Jika diketahui frekuensi radio itu adalah 100 MHz. Nah, frekuensi dari getaran arus radionya 100 MHz. Mega tadi berapa? 10⁻6 ya. Berarti 100. Di sini 100, tapi di sini ditulisnya, oh iya betul 100 ya. Ini salah tulis, maaf. 100 seharusnya. Berarti kan 100 dikali 10⁻6 kan berarti nolnya 6, 7, 8 ya, naik karena dia seper, naik ke atas pangkatnya jadi negatif. Min 8. Min 8 itu ini juga salah. Maaf, bukan nano kan tadi 10⁻9. Jadi kalau min 8 itu iya betul. Kan 1 nano kan 10⁻9. Karena 10⁻8 berarti 10 nanosekon. Oke, betul ya, berarti 10 nanosekon untuk periodenya. Jadi cepat banget nyampainya ke kita ya. Kalau frekuensinya semakin besar, berarti nyampe waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke kita itu stasiunnya lebih cepat. Nah, di sini salah satu contoh juga untuk ya kita perhatikan di sini untuk ujung pegas ya, ini salah satu pegas yang bergerak. Nah, dia kan bergerak ini kan dari sini posisi awal, nah kemudian ditarik ke sini. Dia ditarik, nah mungkin dia akan berosilasi atau melakukan gerak harmonik sederhana atau gerak harmonis sederhana. Di sini plotting dari ujung pegas ditunjukkan pada pola titik-titik warna biru. Jadi ini ya ditarik, maka dia akan berosilasi melakukan gerakan berulang-ulang. Gini, berarti dia balik lagi. Tetap melewati yang namanya titik pusatnya ya. Suatu saat simpangan dari ujung pegas bernilai maksimum memanjang dan memendek lintasan terjauh. Jadi di sini ada dia pasti melewati titik setimbang dan melewati yang namanya ada titik maksimum dan titik minimumnya. Ya, simpangan terjauhnya itu ditandai dengan ini A. Ini batasnya A ya. Di sini negatif A, di sini A. Ini simpangan terjauhnya berarti. Pol mentok di sini. Nah, terus pola lintasan di sini dianggap sebagai
pola sinus ya, karena gelombangnya gelombang sinus. Nah, jadi untuk gelombang sinus ini dinamakan gerak harmonis sederhana atau gerak harmonik sederhana. Nah, ini tadi ini ya gelombang sinus ya. Nah, persamaan dari simpangan dari osilasi gerak harmonis sederhana ini dilambangkan dengan ini. X sama XT sama dengan A cos 2pt per T. Nah, seperti kan sama dengan F. Bisa kita tuliskan 2 cos 2pi ft. Nah, 2pi-nya. Pi di sini berarti yang dipakai adalah ya, tergantung kalau dia sudut berarti sudut, kalau dia nilai untuk pi-nya ya nilai pi-nya. T untuk waktu, F frekuensi. Nah, kecepatan radial atau omega ini hampir sama dengan rumus yang ada di waktu di bab kemarin ya. Gerak melingkar itu ya ada yang namanya kecepatan omega ya, kecepatan sudut di situ. Nah, yang harus kalian perhatikan ya, dimana untuk kecepatan radial itu dirumuskan dengan ini baterainya habis. Dengan gerak harmonis sederhananya di sini omega sama dengan 2πf. Nah, 2 kali pi dikalikan frekuensinya. Nah, sehingga untuk 2πf yang ada di persamaan ini ya, persamaan ini 2πf-nya diubah menjadi omega A cos omega T seperti itu. Ya. Dan di sini karena gerakan dia, nah kalau ini sinus ya, berarti ini dia kosinus. Ini ya. Karena dia menjarak ke sini ya. Kalau berawal dari ini berarti dia kosinus. Kalau dari awal berarti dia sin. Ingat-ingat. Kalau tengah berarti dia cos. XT berarti A cos omega T tadi ya. Kalau ini berarti untuk V-nya. V kan turun dari X ya. Karena turun dari cos adalah min sin. Berarti pakainya nanti sin. Pada saat pergerakan dari simpangan maksimum menuju ke titik setimbang, kecepatannya berubah dari 0 menuju ke arah berlawanan. Sehingga rumus untuk V, ya, V pada waktu T itu sama dengan negatif V max. Ini sin yang di dalamnya sama tadi 2pt per T diganti menjadi 2πft atau sin omega T jadinya ya. Ya, di sini untuk yang digunakan pada persamaan gerak harmonis sederhana pada perubahan lintasan terhadap waktu, V max-nya menjadi ini, omega A saja. Jadi omega dikalikan A. A itu apa tadi? Ya, simpangan terjauh atau amplitudenya gitu ya. Karena dianggap sin omega T-nya dianggap 1 nilainya karena maksimum. Atau 2πA per T atau 2πFA atau omega A, ini untuk V max-nya, nilai V max-nya. Nah, contoh sebuah grider diletakkan di ujung pegas, ditarik ke arah kanan sepanjang 20 cm dan dilepaskan pada saat T sama dengan 0. Nah, ini menimbulkan osilasi sebanyak 15 dalam waktu 10 sekon. Ya, berapa periode osilasinya, kecepatan maksimumnya, dan berapa posisi dan kecepatannya ketika T-nya 0,8 sekon. Nah, di sini untuk frekuensinya jumlah siklus tiap detik. Kita di sini udah tahu ada berapa osilasinya. Ada 15 osilasi dalam waktu 10 sekon. Berarti 1 sekonnya berapa? Berarti dibagi aja 15 dibagi dengan 10. Jadinya 1,5 osilasi per sekon atau frekuensinya adalah 1,5 dengan satuan Hz ya. Kecepatan maksimum benda di ujung pegas. Nah, untuk mencari Vmax kita harus mengetahui berapa amplitudenya. Simpangannya di sini. Lah, simpangan di sini ditarik ke arah kanan sepanjang 20 cm. Lah, 20 cm ini dianggap simpangannya ya. Berapa berarti nilainya? Ini kan cm diubah menjadi meter, jadinya 0,2 meter. Sehingga Vmax-nya sama dengan 2πA per T karena T-nya sudah diketahui 10 sekon.
atau pakai 2PFA juga boleh. Jadi pakai mau rumus ini nggak apa-apa, nanti nilainya juga sama. Atau 2PFA, di sini pakainya 2PFA 2, P-nya 3,14, F-nya frekuensi sudah diketahui 1,5, A-nya 0,2, hasilnya setelah dikalikan adalah 1,88 meter per second. Satuan jangan lupa untuk dituliskan ya. Nah, berapa posisi dan kecepatannya saat T 0,8 sekon? Nah, saat awal objek benda kan posisinya X ini ya 0,220 cm. Pada waktu T-nya 0 sekon, pada waktu awal ditarik. Nah, posisi dan kecepatannya saat T 0,8 itu berapa? Kita pakai persamaan ini. Posisinya dulu, kita mencari posisi dan kecepatan, berarti kita cari posisinya dulu. A cos 2pt per T atau 2pi ft juga nggak apa-apa. Hasilnya 0,2 cos 2pi. Nah, T-nya kan 0,8 ya, dibagi dengan ini 0,667 sekon. Untuk T periodenya berarti ini O1 per maaf sebentar, saya carikan dulu untuk ini ya. Di mana ya?